Kalau kecuali pakai diesel, pakai alat bisa dua. Betul. Apakah Anda sudah menemui titik ketenangan? Sudah. Kayaknya wis kelewat batas sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku dimanapun berada. Pada hari ini kita akan menuju ke Padepokan Lemah Nyel. Jadi kita harus melewati rintangan untuk menuju ke sana. Ya, di sini rintangannya sangat luar biasa. Kita harus melewati bebatuan. Ini adalah jalan menuju ke Padepokan Lemah Nyel. Jadi di sini di Ponorogo ada padepokan baru yang dibangun. Di sini sangat asri sekali. Kita bisa lihat suasana yang di sini di tepi sungai dan banyak bebatuan. Jadi kalau kita mau lewat di sini ya kita harus melewati sungai-sungai seperti ini. Tapi ada beberapa jalan yang mengarah di sini. Ini adalah salah satu jalan. Tetapi saya lebih memilih jalan yang di sini. Salah 9 ya. Iya. Lewat ini ya, gini tak? Ini melebihi Suramadu. Ayo, arah ini. Aman. HP hati-hati. Ayo. Suara jangkrik, Mas. Krik krik. Krik krik. Krik krik. Suara burung. Oh. Suara burung hantu. Suara buaya. Be. Suara kambing. Be. Suara lembu. Wah. Suara celeng. Suara kire.
Suara gajah. Wah. Suara ini sampean mas. Suara ini boyo. Pada hari ini kita di alam yang bebas, dimana ini adalah salah satu tujuan orang untuk penenangan diri. Betul nggak mas? Betul. Guna nih. Bos. Apa itu ketenangan? Ketenangan itu. Banter deh mas Farani. Ketenangan itu adalah sebuah air yang tidak diganggu oleh tanah, api, dan udara. Air itu sendiri itu tenang. Kalau seperti ini kan suara yang tenang enggak nih? Bagi air ini merupakan keramaian. Kalau airnya sendiri, maka itu tenang. Ini airnya diganggu oleh tanah, udara, dan api, matahari. Terus bagaimana air tanpa gangguan itu? Kan gak iso. Ini kan banyune kudu nek tanah, kudu nek watune nggo mengalir. Ya. Kenapa? Tapi seperti ini, ada kata-kata jadilah seperti air yang mengalir. Itu kan hal yang agak kurang pas gitu ya. Kalau kita ketahui kan air itu emang ngali. Kalau peribahasa ini keli ngeli tapi ora keli. Iya. Pokoknya kita mengikut aliran, ikut kemana saja, tetapi jangan keikut gitu. Dan perlu diingat juga bahwa air itu kan dari atas ke bawah, nggak iso neng dhuwur kecuali ini alate gitu. Maka kalau kita jadilah seperti air itu yang hanya bisa berjalan dari atas ke bawah secara natural gitu, tanpa kalau kecuali pakai diesel, pakai alat bisa dua. Betul. Apakah Anda sudah menemui titik ketenangan? Sudah. Koyai wis kelewat batas sih. Ya, tertawa itu merupakan obat. Karena banyak sekali orang yang sakit di rumah sakit dan yang sakit di rumah itu karena kurang tertawa. Karena dirinya merasa mentalnya down. Padahal tertawa itu menarik bibir ke belakang, kemudian mengaktifkan sel-sel hormonik dalam tubuh sehingga orang itu bisa tertawa. Bahagia. Los nang ini. Ya. Di sini tidak ada orang uang tapi kan nenek makhluk kayak gini ta. Iya. Ketek. Iya. Bagaimana cara Anda menemukan ketenangan? Udah. Carane, Mas. Iya. Jumpa lagi bersama bocah bengak-bengok. Nggak tenang beras. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Oke, pripun Mas? Bagaimana cara Anda menemukan ketenangan? Kalau kita mau bertemu sama seorang menteri, seorang presiden, maka kita harus datang ke rumahnya. Ya. Kalau kita mencari ketenangan, maka kita harus memenuhi esensi dari pragmatisme ketika kita memandang hidup. Ketika orang mencari hidup, maka beraneka ragam. Ada yang mencari uang, ada yang mencari pelanggan, ada juga yang mencari pasien, ada juga yang mencari makmum dan sebagainya. Tapi kalau orang mencari ketenangan itu sifatnya personal, Mas, sendiri-sendiri. Kalau orang ruame itu tidak bisa disebut tenang. Justru orang yang sendiri itu justru ruame karena nggak punya teman. Iku pikirannya masih rame, mikirnya reno, mikirnya wong, mikirnya wong tetangga, mikirnya pinjol yang ini. Ya karena itu, Mas, saya bilang sekali lagi bahwa pikiran itu sesuatu hal yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Itu pikiran manusia. Ya, tapi pikiran itu ada kekuatannya karena the power of mind itu memang ada. Kekuatan dari pikiran itu memang ada. Jadi pikiran itu mampu mewujudkan sebuah karya dari mana yang sebut kita wujudkan ketenangan tadi. Karena ketenangan itu porosnya ke pemikiran, pikiran, kemudian ke rasa hati, kemudian ke jasad.
atau tubuh kita ini akan merasakan ketenangan jika pikiran kita tenang. Contoh seperti kita tidur, Mas. Itu contoh konkret orang itu disebut tenang. Seperti itu. Sudah. Tapi ada juga orang yang sendiri Ya. itu tidak merasakan ketenangan, ramai pun tidak merasakan ketenangan. Iya. Masalahnya apa kira-kira? Stres itu namanya, depresi, kebanyakan pikiran, kurang pengakuan dari orang lain. Justru itu, Mas. Nah, caranya untuk mendapatkan ketenangan itu bagaimana? Sangat mudah sekali, kok. Ketenangan itu bisa diraih ketika seseorang itu sholat, sembahyang, seperti itu. Jadi seperti hanya orang sembahyang, sholat, kemudian ingat kepada Tuhannya, itu disebut tenang. Orang yang ketika melihat kita hidup di dunia ini beraneka ragam. Ada yang mereka merasakan hidupnya itu terlonta-lonta karena banyak pikiran. Nah, ada juga yang mereka melakukan sesuatu hal itu seperti berhubungan badan, seperti hubungan intim. Hubungan suami istri ketika malam hari, Mas Ilham tahu ya. Nah, rasa seperti itu dicapai orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses itu bekerjanya, usahanya seperti rasanya ketika berusaha seperti berhubungan badan. Bukan maksudnya berhubungan badan ketika bekerja, tapi rasanya dia menikmati pekerjaan itu sampai dia merasakan ketenangan, sampai mati Israel teko. Seperti itu. Udah?